Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanur Rahman dengan NPM 202310715054 dari kelas F4A5 jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Analisis dan Desain Berorientasi Objek milik saya yang berjudul Aplikasi Arsip File Dokumen Kampus. Langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini presentasi proyek UAS Analisis dan Desain Berorientasi Objek berjudul Arsip File Dokumen Kampus. Saja. Jadi latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini adalah karena sampai saat ini proses pengarsipan dokumen di kampus masih dilakukan secara manual, di mana dokumen fisik disimpan di dalam lemari arsip dan pencarian dokumen harus dilakukan secara langsung oleh mahasiswa, dosen, atau karyawan. Cara kerja ini tidak hanya membuang banyak waktu, tetapi juga beresiko tinggi terhadap hilangnya atau rusaknya dokumen. Aplikasi arsip file dokumen kampus ini dirancang untuk menjadi solusi digital dalam mengatasi permasalahan pengelolaan dokumen di kampus. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk menyediakan sistem pengarsipan dokumen yang terpusat, aman, dan mudah diakses oleh pihak kampus sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya kita masuk ke BPMN Sistem Usulan Penyimpanan Arsip ya, mulai dari mahasiswa atau dosen. Startnya mulai dari mahasiswa atau dosen. Di sini menyiapkan dokumen untuk segera diserahkan langsung kepada karyawan kampus. Ini mulai dari start menyiapkan, lalu menyerahkan dokumen, lalu divalidasi. Jika sesuai maka lanjut, dan jika tidak sesuai maka akan kembali lagi untuk menyiapkan dokumen, lalu menyerahkan lagi sampai dapat diterima atau tidak. Jika dapat diterima maka karyawan melakukan login masuk ke halaman web, lalu karyawan dapat mengupload dokumen masuk ke dalam sistem, lalu diproses, dan dokumen dapat diarsipkan oleh karyawan. Karyawan dapat mengarsipkan dokumen, lalu end. Kedua, selanjutnya ada use case. Di sini karyawan dapat melakukan manajemen dokumen, upload, delete, dan edit pada dokumen kampus dan dosen mahasiswa. Mengapa di sini aktornya ada dua? Ya, sedangkan di sini ada mahasiswa, karena mahasiswa itu tidak dapat mengakses sistem. Yang dapat mengakses sistem hanya dosen dan karyawan saja. Maka dari itu di sini use case-nya hanya ada dua, yaitu dosen dan karyawan. Di sini ada login, pencarian dokumen, dokumen kampus, dokumen dosen, mahasiswa, backup, restore, dan logout. Karena dokumen dapat melakukan manajemen dokumen, yaitu upload, delete, dan edit pada dokumen kampus, dosen, dan mahasiswa. Dan sedangkan dosen hanya dapat melakukan lihat dokumen pada dokumen dosen saja. Tuh. Selanjutnya, activity diagram pencarian dokumen dimulai dari dosen atau karyawan yang melakukan login ke dalam sistem. Lalu di halaman utama terdapat mesin pencari, ya, mesin search. Lalu masukkan kata kunci. Jika sesuai maka dokumen yang dicari akan tampil. Activity diagram. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence pencarian dokumen. Yang pertama, dosen atau karyawan melakukan pencarian pada boundary class. Boundary class itu tampilannya akan menampilkan dashboard halaman utama, ya. Lalu ketika dosen mengklik kolom pencarian, maka akan mencari dokumen. Di sini merupakan control class pengelolaan pencarian. Apabila sesuai maka akan get dokumen. Sistem akan mencari file yang dicari, mengambil file dari database, yaitu entity class. Ini adalah database dari table dokumen. Seperti itu jika filenya sesuai, jika filenya ada. Jika filenya tidak ada maka tidak akan diakses dari database. Selanjutnya, kelas diagram. Terdapat kelas dokumen yang memiliki generasi dari 3 kelas, yaitu dokumen kampus, dokumen dosen, dan dokumen mahasiswa. Ya, di sini lalu juga memiliki kelas komposisi, yaitu proses dokumen, di mana jika tidak ada dokumen maka tidak akan terjadi yang namanya proses dokumen, dan jika ada proses dokumen maka terjadi backup atau restore, seperti itu, dan lookup juga. Lanjut, selanjutnya state diagram pencarian dokumen.
di sini setelah masuk ke halaman menu utama terdapat dua kondisi yang akan terjadi pada user terhadap sistem, di mana yang pertama adalah dapat melihat dokumen yang sudah tampil. Jadi di dashboard itu sudah ada dokumennya jika akan tampil semuanya. Maka di halaman utama ini akan tampil semua dokumen. Atau yang kedua, kondisi yang kedua adalah dapat memasukkan kata kunci pada kolom pencarian lalu menemukan dokumen yang dicari apabila kata kunci sesuai. Jadi masukkan kata kunci untuk search kepada dokumen yang ingin dicari untuk lebih spesifik. Final step. Berikutnya, deploy diagram. Di sini terdapat 3 packages: device, server aplikasi, dan server database. Ya, mana di sini server aplikasi merupakan alamat URL-nya yaitu arsip file dokumen ubarajaya.id. Nah, di sini merupakan server database, itu merupakan database-nya. Database arsip dokumen menggunakan MySQL dan juga Apache. Berikutnya, ini ada database. Database ini memiliki 6 table, ada dosen, karyawan, user, dokumen, backup, restore, dan proses dokumen. Berikut ada tampilannya dari database arsip dokumen. Selanjutnya ada interface pencarian dokumen. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi setelah masuk ke menu halaman utama akan tampil keseluruhan semua jenis dokumen. Semua dokumen sudah tampil. Tapi apabila ingin mengupload, menambah bisa, atau mengedit dan mendelete juga bisa, atau dapat mencari kode dokumen pada menu search di sini agar mencari dokumen yang lebih spesifik. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Baik, sekarang kita sudah masuk di tampilan aplikasinya, tampilan login, halaman login. Ini kita masukkan saja username dan password. Kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau halaman utama dari aplikasi saya. Sini ada namanya semua data dokumen ada di sini, ada nomor, ID dokumen, kode dokumen, jenis dokumen, ID user, tanggal, dan manage. Untuk edit, delete, dan juga bisa upload file. Di sini jenis dokumen dosen, mahasiswa, dan kampus semua ada di dashboard halaman utama ini. Lalu kita tambahkan file sekarang, kita upload, kita choose file, dokumen mahasiswa, kita open, ya. Terus ini ID dokumen. Ini contohnya kita langsung saja MHS 009 untuk ID dokumennya, kode dokumennya ada UBJ, MHS di sini untuk jenis dan juga file ke 009. Lalu ini adalah tanggalnya, tanggal hari ini 7 bulan 7 2025. Jenis dokumennya kita pilih mahasiswa. Ya, ini adalah kode dokumennya. Jika sudah, kita simpan. Ya, maka akan tampil di nomor 9 mahasiswa, ya. Kode dokumennya sama ya seperti tadi. Lalu di sini bisa kita edit. Misalkan kita upload ulang jika perlu. Kita upload. Kan kita ganti ya. Kita di sini dokumen dosen. Kita dokumen dosen 1. Oke. Ini berarti jadi DSN 010 misalkan. Sini DSN 10, jenis dokumennya dosen, tanggalnya hari ini. Kita simpan perubahan. Berubah ya menjadi dari MHS menjadi DSN 0010. Oh salah, ini kelebihan. 010 simpan. Ya, sudah tersimpan untuk edit dan upload. Sekarang kita coba untuk delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus dokumen ini? Oke. Ya, dokumen nomor 9 sudah terhapus yang tadi DSN ya. Atau kita search, bisa kita search di sini DSN. Kita MP atau MHS. Tampil ya 001. Nah, ini untuk lebih spesifik lagi bisa kita search kalau datanya memang ada banyak. Ini adalah untuk tampilan dashboard. Ini tampilan dokumen kampus untuk semua
dokumen kampus, dosen untuk semua data dosen, mahasiswa untuk semua data dokumen mahasiswa. Ini ada backup untuk membackup semua data dalam bentuk zip, bisa restore juga untuk mengembalikan, untuk membackup data yang ke dalam sistem. Kita bisa choose file, sini dalam bentuknya zip ya, sehingga bisa restore data yang sudah di backup sebelumnya. Itu saja, logout. Nah, kita kembali ke halaman utama. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, hasil dari analisis dan perancangan menunjukkan bahwa aplikasi arsip file dokumen kampus ini bisa menjadi solusi digital yang efektif untuk mengelola dokumen di kampus. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi dokumen diharapkan lebih cepat, lebih aman, dan lebih teratur. Fitur backup dan restore juga sangat penting karena bisa membantu menjaga kelangsungan data jika terjadi masalah pada sistem. Aplikasi ini memberikan manfaat nyata bagi kampus, baik dalam hal menghemat waktu maupun meningkatkan efektivitas kerja, serta mendukung visi kampus dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan. Sekian, ini adalah tampilan laporannya. Ada laporan proyek UAS, analisis dan desain berorientasi objek, aplikasi arsip file dokumen kampus. Dosen pengampu Pak Wawan Priyatna, susun oleh saya sendiri, Muhammad Lukmanur Rahman, Fakultas Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, latar belakang pembahasan, ya. Sini ada use case, BPMN, ada BPMN, ada use case, ada activity, sequence, class, state diagram, deploy diagram, database, juga ada interface aplikasi, dan terakhir ada kesimpulan. Ya, sekian. Terima kasih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.